Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat santri dimanapun kalian berada. Semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala usahanya. Saya Sahril, pada hari ini saya diberi ruang ataupun diamanatkan oleh Pondok Pesantren Al-Quran Bani Salim untuk menjadi bagian menyelesaikan bagian program Pondok Pesantren hari ini, yakni program prioritas, yaitu program pemberdayaan media dan teknologi. Tentu hari ini podcast adalah bagian daripada tadi prioritas pemberdayaan teknologi dan media gitu. Oke, hari ini kita akan coba berbincang-bincang tentunya mengenai pondok pesantren, dan hari ini saya sudah ditemani oleh tamu spesial, tentunya sahabat-sahabat yang mungkin sahabat-sahabat santri yang pernah menyantren di sini mungkin tahulah siapa tamu ini. Langsung saja kita sapa. Ada di sebelah kanan saya ada Kang Ali. Halo Kang Ali. Halo Kak Sari, terima Ya. kasih atas kesempatan diundangnya ya. Halo pemirsa yang ada di rumah, tonton terus sampai habis ya. Gimana Kang Ali kabarnya? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kang Sari sendiri gimana? Lama tak Sehat berjumpa. sehat sehat betul ya. Oke sahabat-sahabat, sekilas info mungkin, jadi Kang Ali ini bagian dulu waktu di pesantren, kita teman sebaya waktu di pesantren, satu kamar, Satu satu kamar kelas. mandi, satu kelas juga ya kan. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu, Ya, dan kenapa saya hari ini mencoba ingin ngobrol lah dengan Kang Ali, karena memang Kang Ali ini mempunyai historis ataupun cerita yang menurut saya patutlah untuk berbagi untuk kita semua gitu tuh. Karena ini menjadi pengalaman Kang Ali juga. Nah, ngomong-ngomong mengenai cerita nih Kang Ali, apa itu? Boleh. saya mungkin tertarik nih dengan perjalanan Iya, Kang Ali. boleh boleh. Karena dulu itu Kang Ali, Hmm, satu kamar ya, maksudnya satu satu ya. perjalananlah dengan saya. Tiba-tiba di akhir akhir sekolah, ternyata Kang Ali itu memilih untuk keluar sekolah nih sahabat-sahabat. Nah, saya belum tahu nih. Enggak gitulah. Kita sama-sama kuliah Iya, juga. maksudnya Iya. Kang Ali setelah selesai, Mau iya mau gitu. kuliah itu jadi berapa sebelum wisuda ya kan. Nah, saya tuh emang kabur sih. Menghilang dari pondok. Iya Ya, iya. menghilang dari pondok. Nah itu, makanya ini tertarik ya, ini kan bakal jadi bahan evaluasi buat sahabat-sahabat santri Ya. dimanapun kalian berada yang pesantren gitu, tentang apa yang dialami Kang Ali pada waktu itu hingga keluar dari pesantren ataupun ya cabut dari pesantren gitu. Mungkin langsung saja Kang Ali, apa mungkin alasan Kang Ali waktu Ya, itu untuk keluar ataupun ya keluar dari pesantren gitu, apa tuh historis mungkin? deh, Iya historis. Punten ya Kang Saril ya, iya. sebenarnya, eee, emang sempet sih berapa, sebelum wisuda, sorry, Iya sebelum betul. wisuda, 1 bulanan ya, waktu itu kan bulan Desember mau wisuda. Nah, jadi yang pertama tentunya udah ngerasa nggak nyaman sama lingkungan itu pemirsa. Jadi di pondok itu kadang lingkungannya yang, bikin kalau nggak nyaman ya, jadi bawaannya pengen pulang gitu Oh tuh. itu nyaman gimana itu? Hah? Nyaman gimana maksudnya? Nggak nyamannya ya tentu dari segi mungkin ya, yang saya alami kan ya, Iya. yang saya alami, karena beberapa hal yang udah membosankan gitu kan. Kayak Contohnya kayak contohnya. kayaknya mandi tuh bosen air mulu gitu. Mandinya Mau pengen emas saudara-saudara. bukan itu ya, bukan, sorry sorry. Jadi kayak apa ya, ketemu lagi si A, ketemu lagi si C gitu Oh, kan. iya. Terus ngelihat lagi Abaji gitu kan ya, kayaknya pengen nyari suasana gitu Iya. Tukang Saril. Nah, waktu itu juga kayak ya udahlah cabut aja nih beberapa bulan gitu tuh, istilahnya biar cari suasana di luar kayak gitu kan, cari apa, pengalaman Iya, baru betul mungkin betul. kalau bahasanya gitu. Mas Saril sendiri gimana? Ya, sama sebetulnya cerita saya sama Kang Ali itu hampir sama lah, gitu. Iya. Saya Kan kan Kang sama, Saril juga sama kan? iya. Jadi Mhm. setelah saya ke sekolah itu kan saya sempat keluar juga, artinya sempat Vakum tidak lah, vakum. berkecimpung gitu di Iya, pesantren gitu, hingga akhirnya saya pun terpanggil kembali mungkin sama Kang Ali gitu, iya, betul betul. gitu ya. Panggilan ilahi, Panggilan ilahi. terketuk hatinya. Iya betul. Ya Iya. terus juga, emang ya guys ya, pemirsa jadi kalau di pondok itu ada fase, di mana fase itu kayak misalkan masih baru nih, baru mondok, itu udah jelas pasti nggak betahnya ya kan. Nah yang lama ataupun udah kayak kita kan santri kolot ya dulu kan ya tahun Ih, 2016-an saya ya kan. enggak. 2016 sampai 2022 ya, saya Iya. keluar 2022 itu berapa tahun lah nggak tahu ya, silam ya kan. Jadi suasana itu mempengaruhi juga Iya. gitu kan. Kalau santri baru awal-awal adaptasinya kurang jadi langsung nggak betah kayak gitu. Nah kalau, ujian santri kolot itu kadang, pengen nyari suasana Suasana baru baru gitu ya, iya iya. betul betul Entah betul. entah ngajinya kurang kitab yang dewasa gitu. Padahal kita udah ngaji kitab Quratul Uyun Iya, berkali-kali itu. betul betul. Iya. Nah, tapi gini Kang Ali, nah ini menarik. Artinya
ternyata apa namanya, cerita Kang Ali ketika keluar dari pesantren itu Iya. kan ternyata bosen ya, Bosen ingin ya, ada intinya suasana bosen. baru, Heeh, saudara-saudara. intinya Nah, bosen. itu pasti sih, pasti dialami. Karena saya pernah pernah menemukan beberapa teori, dalam teori pada umumnya itu kan sering dikatakan ada di fase-fase anak muda kayak kita gini, Iya. itu pasti menemukan fase di mana kita merasa bosan, merasa Iya bingung sama untuk melangkah lingkungan, gitu ya. heeh. Jadi istilah kalau bahasa gaulnya itu, quarter life crisis kali. Iya, bisa jadi bisa jadi. Ya. Terus juga ada bahasanya mencari jati diri. Nah itu. Pengen Ya. berpetualang gitu. Oh, iya iya. Iya. Dan itu sama, itu yang saya alami gitu, sahabat-sahabat. Nah, itu mungkin alasan dari Kang Ali ya, keluar Iya. dari Kang pesantren. Syahril sendiri Sama. masih kuliah sekarang? Wih, aduh jangan dibilang, coy, saya udah hampir mau Wah, sarjana. sarjana, Kang Syahril ini sarjana ya? Anda Apa sih lama-lama ngelunjak di gua. apa sarjana apa? Hukum ya? Ya, Oh, jadi kalau teman-teman ya mau tanya seputar hukum langsung ke Kang Syahril ya. Boleh tuh IG-nya di-follow. ya, oke. Tadi kita udah bahas mengenai mungkin historis kenapa Kang Ali keluar dari pesantren, sahabat-sahabat. Dan Curang lah, masa saya doang. ya, jadi oke kita sepil deh, saya sepil kenapa saya waktu itu sempat, vakum juga di Nah, pesantren. alasannya salah Ya, satunya apa gitu kan? sama sebetulnya, karena mungkin jenuh di pesantren dan hingga kemudian saya ingin mencari sesuatu hal-hal baru gitu Iya, sahabat-sahabat. Karena tidak dipungkiri bahwa saya itu dari kecil nih, dari kecil Kang Ali, dari iya, SD hingga heeh. SMK itu Tuntutan. enggak, saya selalu hidup di lingkungan yang bisa Oh, dikatakan, iya, apa namanya ya, tertib aturan lah seperti itu. Kayak misalkan waktu disiplin. SD, ya saya SD Heeh. kan di kampung saya gitu, Iya, maksudnya nggak jauh-jauh amat. Kemudian SMP pun sama, SMP di iya, SMP heeh sendiri, heeh, SMK di SMK iya. sendiri gitu. Saya belum pernah menemui itu. Dinasti kan Dun pendidikannya dinasti. iya, belum pernah menemui dunia-dunia luar gitu. Makanya Iya. saya keluar itu untuk mencari dunia baru lah, hal baru Oh, gitu. iya. Dan alhamdulillahnya saya ya hari ini pun sampai sampai ya bisa menyempatkan hadir gitu di podcast ini. Yalah orang lu host-nya gimana kalau nggak hadir? Oke, kita lanjut nih. Nah, itu kita kan sudah membahas masalah historis. Ya Kira-kira boleh. nih menurut Kang Ngopi, Ali, boleh kopi nggak sih ini? boleh kopi Menggoda boleh, sekali kopi oke. rupanya. Hmm, Nih, enak. ya, jadi saya rasa Kang Kopi Ali guys. keluar dari pesantren itu ataupun selama Kang Ali pesantren berapa tahun itu? Ya yang tadi saya katakan ya, yang jadi kalau mondok itu mungkin terasanya ya, kan beda di sini kan yayasan ya, ada Iya. sekolah juga. Mungkin kalau saya tuh terasa mondoknya di 3 tahun pertama mungkin sambil sekolah itu ya. Iya. Jadi 2016, 17, 18 itu kayak terasa banget tuh mondok tuh. Kayak masih rajin-rajinnya kan, bandel juga nggak seberapa gitu, paling, di apa ya, kayak diperingati atau disentil sama ustad udah nurut gitu tuh ya. Nah yang apa, 2018, 2019, 20, 21 kan itu, lanjut di sini tapi kuliah ya. Itu kayaknya udah nasehat sama sentilan tuh udah kayak nggak mempan gitu ya. Iya iya. Ya Karena dari mungkin 3 tahun sih iya, menurut karena saya mungkin udah yang terhitung tercampur mondok, heeh. tercampur dari, apa Mungkin, namanya ya, faktor dunia luar luar juga gitu. gitu, Iya. pergaulan. Nah, ini menarik ya, Kang Ali 3 tahun lah ngerasain dulu, tapi Nah, dari maksudnya semenjak netap di sini berapa tahun berarti? netepnya ya, Iya, bisa dibilang 6 sih. 6 tahun. Iya, Kang Ali 6 tahun nih. Saya 6 pengen tahu, tahun, guys. kira-kira saya pengen tahu nih, maksudnya Iya, di zaman waktu Kang Ali pesantren itu di 2016 ya, iya. itu kira-kira suka duka ataupun hal-hal Aduh, yang menurut Kang Ali, menyedihkan. hal yang menurut Kang Ali nih, ini pantas nih buat diceritain nih gitu tuh, Iya, agar jadi bahan evaluasi ataupun jadi bahan motivasi iya iya seperti iya. itu. Itu seperti apa? Hujan ya? Hujan? Hujan ya? Betul diomongan. Iya. Takutnya suaranya itu Iya iya, nyaring ya. enggak. Oke lanjut. Apa tadi? Jadi kan Kang Ali kan 6 Iya tahun 6 ya, tahun, ya heeh, di pesantren ini gitu. mhm. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita Kang Ali Iya suka ceritakan, suka duka, dukanya seperti apa gitu. istilahnya kisah suka dan duka di pondok pesantren. Nyanyiannya ada lah ya, Iya iya. kalau pengen tahu cari aja. Ini Jadi, nggak jauh beda lah lu juga sama pernah mondok ya, iya. istilahnya yang dialami gitu ya, terutama santri ataupun yang pengen mondok, jangan kaget ya. Iya. Pertama itu fase nggak betah. Karena satu, kita adaptasi ya kan, yang biasanya masih tidur sama orang tua atau masih ngompol itu, di pondok itu dipaksa untuk mandiri. Emang ada yang ngompol ya? Ada aja Bro, lu nggak tahu sih. Seriusan, cerita itu ada ya. Mungkin karena SMP kan, istilahnya belum balik. Tapi sekarang bahkan MI juga ada, Boy. Oh iya, di sini emang MI. beraneka ragam. Saya Cuma waktu suka waktu salut. waktu saya sih yang bikin suka duka itu pertama jauh dari keluarga. Pemirsa jauh dari keluarga. Itu yang pertama, ujian terberatnya.
terus adaptasi ya kan, adaptasi itu kisaran setengah tahunan lah ya. Lama ya. Iya, jadi kayak, kita mengenal kakang-kakang baru gitu kan, entah keluarga atau bukan, ya kita anggap keluarga ya, orang tua baru, guru sebagai orang tua gitu kan. Bingung sih gitu kan mau ngapain gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu kayak rasa nggak betah tuh ya kita lawan aja gitu, dengan menyukai ngajinya, gurunya, atau siapalah, santri-santriwatinya mungkin ya kita cari doi gitu. Bisa aja sih sebenarnya. Istilahnya, yang pertama itu fase nggak betah, itu hampir tiap malam tuh rindu ya, serindu-rindunya ke Dan keluarga. titik ternyaman Kang Ali waktu di pesantren itu Mhm. pas apa tuh? Yang ternyamannya itu udah mulai ketemu pacar kali ya. Ih, pacaran ternyata Nggak boleh guys, nggak boleh tidur ya. Ih, Karena boleh di-spill kali. ya boleh Inisial boleh. inisial. Inisialnya itu R. Canda guys, canda guys. Inisialnya R, inisialnya R. Itu waktu pandangan pertama kelas 1 SMK ya Ih. kan. R inisialnya. Tapi itu buat, kita betah di pondok Iya. ya. Yang pertama sih carilah istilahnya yang bikin kita nyaman apa. Kalau wanita bisa dijadikan motivasi kan, wajar-wajar aja kan, betul. wajar-wajar aja guys ya. Tapi yang nggak boleh itu sampai berpacaran, melakukan hal segala banyak. Dan, di situ udah kayak mulai ada penyemangat gitu kan, ngaji pengen ngelihat si R itu. Serius ya kalau dipikir-pikir lucu gitu kan, kok Tapi bisa ngebayangin Kang Ali pernah nggak? Maksud saya tuh titik apa? ternyaman itu, saya pernah ngalamin titik ternyaman di pesantren Iya. itu, ketika saya waktu itu mempunyai satu keinginan, teman-teman, sahabat-sahabat mempunyai satu hajat, dan ternyata saya waktu itu bisa dikatakan rajin ibadah lah ya. Oh Karena mantap. kan doktrin di pesantren kan tentang agama ya, religius seperti itu. Iya Dan iya. waktu itu rasa titik ternyaman saya ketika saya selalu istiqomah waktu itu menjalankan sholat malam selama kurun waktu 2 minggu atau sampai sampai 1 bulan lah. Oh iya beda berarti. Itu Kalau nyaman banget itu iya, sholat malam itu. kan kalau Kang Saril kan, dari kecil ya di Iya. pondok kan lingkungannya udah terbiasa, disiplin segala macam, udah tahajud. Tapi kalau gua kan waktu SMK doang ke sini kan, jadi kayak masih awam banget nih di dunia pesantren gitu ya. Oh jadi yang ternyamannya itu ketika istiqomah beribadah gitu Iya, ya? seriusan. Itu nyaman banget, apalagi kalau malam-malam kan di pesantren mungkin ada aja sih yang bangun gitu ya, 1, 2 orang. Cuman Iya. ketika di pesantren bangun jam 2 malam atau jam 1 malam itu, Heeh. sunyi gitu. Dan lu waktu Hening, itu sholat, heeh ngaji, heeh. murojaah gitu. Jadi Dan lebih ke suasana ya, malamnya gitu ya, yang bikin nyaman. enak banget, Betul nyaman betul nyaman betul banget. betul. Tapi heeh, Kalaupun iya, besok-besoknya saya harus ngantuk sekolah gitu. atau tidur di kelas ya? Iya. Tumbila, turu molor sembari sila. Iya. Ya, mungkin kalau, dari segi pembelajaran, sorry dari segi ibadah ya kalau gua pribadi Kang Saril ya, saya pribadi tuh kayak masih awam gitu Kang Saril. Jangankan sholat malam gitu ya, lagi sholat 5 waktunya aja ya, kayak masih males-malesan gitu, nunggu digebrahin atau apa sih namanya, nunggu disuruh-suruh sama mentor, pengurus kayak gitu tuh ya. "Ayo ayo sholat sholat," gitu kan. Apalagi mau bangun malam, kadang kencing aja masih takut gitu ya. Oh, berarti Iya. sahabat-sahabat Kang Ali itu kan titik ternyamannya waktu di pesantren kan ketika sudah menemukan ataupun ada penglihatan lah ya, Iya, penglihatan tentang santriwatinya cantik ya. santriwati itu. Mungkin nanti bisa di-spill deh. Ya, istilahnya itu hanya Iya, motivasi, motivasi betul. karena titik ternyaman kan beda-beda, ada Iya yang cinta terhadap gurunya gitu iya. langsung ya, "Oh ya cara mengajarnya enak nih, ini," gitu kan. Cuma karena saya tuh awam banget di dunia pesantren, jadinya ya udahlah nyari cewek aja. Oke, kita lanjut kemudian Iya. itu Kang Ali, yang saya pengen tanyain tuh. Karena kan saya rasa Kang Ali tahu lah dan sahabat-sahabat santri pasti tahu tentang perilaku serta tingkah laku santri-santri yang ikonik mungkin ataupun apa namanya, Apa ikonik? aneh gitu ya, aneh Oh gitu. ya, Itu unik. pasti ada lah yang membuat kita tuh kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu ada nggak tuh di masa-masa Kang Ali pesantren, nemuin Iya. tuh santri-santri yang tingkah lakunya, "Anjir, orang orang ini ngapain?" gitu. Ada aja sih ya, jadi, namanya santri tuh karakter ya. Iya. Jadi, semua santri tuh punya karakter, ada yang suka ngaji sambil tidur gitu, setiap ngaji pasti tidur gitu kan. Ada yang, apa, penunggu kamar mandi gitu kan ya, waktu ngaji lagi di kamar mandi, waktu sholat di kamar mandi itu ada, tapi yang paling unik itu tidur di pohon seri. Itu enggak Itu gimana gimana itu ceritanya? unik sih ya. Ada tuh, dulu tuh teman sekobong ya, Iya. kalau waktu itu Inisial deh, inisial sebut siapa sih, si inisial. Rafli kalau nggak salah ya, Wih. Mang Rapli ya, julukannya Mang Rapli ya. Kalau nonton nih Mang Rapli, unik banget nih Mang Rapli. Kang Ramli parah. Dia pernah debus juga itu Kak Saril, Iya, apa? debus pernah ya kan, Oh iya terus iya. tidur di pohon seri Wah, pernah. itu kalau Ramli saya tahu tuh, saya tebak-tebak, dia Iya, tuh emang
aneh banget menurut saya, seriusan. Bayangin aja ya, jadi kan waktu, dia kan ceritanya kayak pengen debus-debus gitulah, adegan lah, adegan. Tapi yang dipakai tuh bukan minyak, Apa? harusnya kan minyak tapi dia bensin ya, pakai Pertamax kan. Iya. Lah kan pas nyalain apinya kan ya, awal-awal langsung nyembur, biar gede gitu kan ya. Pas dia bukannya gede malah nyamber ke mulut, langsung kebakar dia, cepus lah, waduh kebakaran. Anjir, iya Ya kan. itu satu ya Kak Raffi dari, tingkahnya mungkin ya, Iya. dari tingkahnya. Jadi banyak ya hal-hal yang dipikirkan oleh santri untuk membuat, apa namanya, orang-orang itu ngerasa bangga gitu terhadap kita. Padahal itu kan hal-hal receh ya kali ya, Iya. gitu yang Karena ya mau gimana pun namanya kita di pondok satu keluarga sih emang, iya iya itu real sih. iya Rasa kekeluargaannya tuh walaupun kita baru kenal gitu kan, kayak yang tua ke yang muda itu kakak adik lah gitu tuh nganggepnya. Terus segi bercandanya tuh yang paling seru di pondok tuh itu ya, banyak bercandanya gitu, mau tidur iya. ngelawak gitu kan, mau ngaji ngelawak Dan gitu. ini, saya kalau maksudnya kalau cerita pesantren gitu, itu saya suka sih cerita pesantren itu, terutama suka cerita tentang tingkah-tingkah aneh yang dilakukan oleh santri itu. Mmm, Kayak misalkan, ini bukan aneh sih, masuk kebiasaan sebetulnya. mmm, Jadi di setiap seharian ketika kita makan itu sahabat-sahabat, mungkin di setiap pesantren pasti ada lah menemukan santri-santri yang mempunyai tingkah aneh ketika makan gitu. Kalau di saya waktu itu saya menemukan satu orang yang kalau makan itu dia menggunakan teknik gitu, menggunakan jurus. Kalau di jurus angkatan kita andalan. ya, kalau di angkatan kita itu nama jurusnya itu jurus apa, Dakom, puluk Wow, Dakom, puluk ya Dakom. Jadi hakom. cara makannya gini sahabat nih, misalkan nasi nih, ini nasi, Iya, gini nih tangannya gini, iya. tek gitu, makanya Oh gini ada ya gini berarti gini, ya? gila. Seriusan itu Mungkin aneh banget menurut saya. heeh, Maksudnya ya betul sih kalaupun di pesantren kan sebetulnya ngomongin makan, ya kita samalah, saya pun ngerasa waktu di pesantren ngerasa kurang makan ya. Jadi ketika menemukan makanan itu mungkin dia sering puasa Senin Kemis kali ya, ya, jadi sekali makan puluk dakom iya, gitu. jadi menemukan makanan itu langsung Iya, gitu. Tapi heeh, kan seenggaknya coy kalau makan bareng kan kita itu iya, makannya dikit-dikit gitu. Tapi mhm, itu ada tuh satu santri yang iya, makannya itu peluk dakom, iya, teknik peluk dakom, ciri peluk khas. dakom. Mungkin di keluarganya juga semuanya kayak gitu, Itu bawaan dari lahir. iya, dan ternyata itu kan ya mungkin ada Iya, efek baiknya mungkin kenyang buat diri sendiri dan efek iya. buruknya mungkin kan setelah makan itu kan, "Wih, ini mah nggak bakal diajak-ajak lagi Ya nih." karena jarang santri itu makan enak gitu kan. Jadi ketika ada timbel atau, sekalinya masak enak nih langsung aja gitu kan, pakai jurus gitu, puluk dakom gitu kan. Entah itu dikunyah atau langsung ditelen kan enjoy aja, yang penting udah masuk perut Iya gitu. iya, aduh, ya aneh pokoknya. Tapi Kang Saril gimana Kang Saril? tapi ini sih kali, maksudnya di pesantren ya, hal-hal buruk itu sebetulnya menjadi cerita-cerita nanti yang akan kita Iya, ceritakan gitu betul di hari betul. tua dan Ada ini benar-benar kenangan, iya, iya, kenangan manis. karena memang mungkin saya pernah dengar tuh dari petikan kata siapa gitu ya, ulama siapa gitu mengatakan bahwa ketika jadi orang orang yang berdiam di pesantren itu adalah orang yang lebih baik ketimbang orang yang melaksanakan ibadah seribu seribu kali katanya, gitu. Jadi, ya Iya, kalaupun kita di pesantren, ya mungkin luntang-lantung, cuma main-main, tidur gitu ya. iya cuma tidur gitu. Numpang tidur tapi Dan tetep ya iya, ibadahnya dan melebihi, ngerasa sih saya itu. Oke itu tadi seputar pesantren mungkin ya, iya. suka duka di pesantren. Nah saya pengen tahu nih cerita Kang Ali, historis Kang Ali ketika di luar tuh apa yang dialamin gitu? Oh, Ataupun nanti Kang Ali coba ceritakan perbedaan lah ketika Kang Ali di pesantren ataupun di luar itu seperti apa? ya halo pemirsa, jadi sedikit cerita. Kang Saril ini kepo banget ya guys ya. Iya. Ya nggak jauh beda sih kalau menurut saya sih gini ya, Kang Saril ya. Mungkin kalau di luar sama di pondok itu bedanya ya kedisiplinan lah ya. Kedisiplinan dari segi waktu, kalau di pesantren kan lebih ke apa-apa serba disiplin gitu kan. Sholat aja harus nggak boleh masbuk, tidur jam 11 segala macem gitu kan. Mandi harus, "Ayo jam segini udah mandi," gitu. Kalau yang belum mandi jam 5 udah nggak boleh mandi gitu ya kan. Lah ada yang belum pakai baju segala udah langsung ke ngaji 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 gitu kan, bener-bener disiplin gitu. Jadi ya kalau di rumah gitu Kak, perbedaan di luar ya jadi, apa ya, menurut saya lebih ke bebas gitu ya. Iya. Namanya kita di rumah itu orang tua nggak selalu, apa, ngontrol kita kan, nggak selalu 24 jam, apalagi sekarang, banyak temen-temen yang mohon maaf ya, kayak sosial gadget-nya udah Iya. luar biasa gitu ya. Bahkan, di usia dini kalau, udah pegang HP tuh kayak beda lah, Iya, kelihatan betul betul. dewasa ya, kadang Betul betul. cukit-cukit di kamera gitu kan ya. Sampai ada orang tuanya ngaca, minggir Mah, mau cukit dulu," gitu kan. Nomor Iya lihat. iya, istilahnya
Kalau di pesantren itu kan hal-hal seperti itu gitu kan, nggak ada ya kan. Tapi kalau di rumah itu ya menurut saya kurang kontrol gitu kan, kurang kontrol. Maksudnya Kang Ali, menurut Kang Ali nih apakah berdiam diri di pesantren itu baik Iya, dengan ketika kita mengeksplor kita di dunia luar gitu? ya gerah banget nggak ada AC tah. Oh ya jadi kalau menurut saya sih Kang Saril ya, sebenarnya kalau di luar itu lebih bebas aja sih. Jadi yang jelas itu udah pasti bagus di pesantren ya. Mau gimana pun, mau kita sebandel apapun ya, yang penting kan, jangan naik tower lah ya gitu, atau apa, manjat dinding itu nggak boleh ya. Wih, Spiderman. Iya. Kalau di pondok itu istilahnya senakal-nakalnya kita di pondok tetep masih ada aturan gitu kan, masih ada apa namanya, kontrol dari pengurus, entah ustadznya atau kiainya gitu kan ya. Nasehat selalu habis ngaji, selalu nasehatin ini, kontrolnya tuh penuh gitu tuh daripada kita di luar ataupun di rumah lah gitu ya. Mohon maaf ya, kayak, pengalaman saya setelah keluar pondok gitu ya, bisa dibilang nol gitu dalam agama ya, Ya, dalam jelas, ibadah lah ya, jelas, jelas. nol gitu. Kayak yang dulu aib bejir. Tapi ini bener nggak fakta menurut Kang Ali? Fakta fakta Enggak, fakta. fakta tidak. Karena Fakta, enggak, bukan itu. Pertanyaan saya gini, karena ada sebagian orang yang mengatakan ketika dia keluar dari pesantren, iya, dia itu selalu membanggakan dirinya dengan mengatakan bahwa kalaupun saya di luar daripada pesantren, jiwa saya itu tetap santri. Itu fakta apa tidak? kalau gua Ketika Kang gua Ali keluar, pribadi, apakah Kang Ali keluar itu emang bener-bener lepas saja, pun jiwa santri pun tidak ada gitu? hoaks sih menurut gua. Hoaks ya? Iya, fuck kata gua teh. Iya, jadi emang Karena ya sorry, karena kalau bahasanya santri ya kan, iya, kalau cuma tertanam di dalam hati, contoh gini, nggak papalah gua amburadul pakai, ini segala macam apa, passion, anak pang gitu kan, yang penting hati gua santri. Nggak bisa Bro, itu nggak bisa gitu kan ya. iya. Karena sosial itu ya ataupun pandangan publik gitu kan, tetep awal itu dari penampilan gitu kan. Walaupun ya di hati lu, "Gue bangga nih, gue pernah mondok nyantri," tetep lu di-judge sebagai orang yang, tidak berpendidikan kalau pakainya anak pang berandalan gitu kan. Mmm, Jadi ya kalau bisa, usahakan ditanamkan apa tadi, bahasa saya itu santri ya direalisasikan gitu dengan cara penampilan atau berperilaku gitu tentunya di masyarakat atau sosial gitu. iya. Biar kita tuh, tanpa membuktikan identitas, orang lain sudah mengetahui gitu Iya. identitas kita Iya gitu. pun saya merasakan ya Kang Ali ya, Heeh, maksudnya kata-kata yang selalu diomong-omongin sama orang nih ketika iya. keluar pesantren itu kan dia selalu bangga nih dengan kata-kata dia, mengakui bahwa tetap walaupun saya keluar jiwa saya tetap santri. Ternyata itu bohong sumpah, Miris, bohong bohong banget. miris Karena saudara itu miris. ketika saya keluar itu ya, Iya, seriusan, heeh, ya ya ini mah ada, jadi evaluasi lah. iya, Jadi evaluasi. emang bener-bener saya nggak ngerasa santri banget itu, Iya, gitu. beda karena pembawaan dari sorry ya, karena pertemanan Iya juga, betul. banyak sekali faktornya guys gitu, apalagi di zaman sekarang yang sosial itu udah macem-macem gitu kan, ada yang circle lah ya bahasanya kan. Kalau gua sih malu sih enggak gitu kan ya berpenampilan cuma kayak minder aja gitu. Beda apa sama? Sama Iya. atau beda? Sama sih, sama coy. Iya kayak gitu sih, Iya, jadi emang ya tadi, ya menurut saya heeh. pandangan saya seperti itu. Yang Jadi gua alami juga sama kayak iya, gitu, kalau ada hoak orang-orang kalau yang keluar dari pesantren kemudian dia dari masih sosial itu bener-bener jalan ya, heeh. sering bergaul, itu kayaknya jiwa santri itu emang nggak Nah, ada sih menurut kurang, saya, iya. kurang. Yang ada sorry ya, kayak lu emang, berjiwa santri atau pernah mondok ya kan, bergaul dengan ini yang ada sorry ya, kayak gua pribadi kayak yang terlintas di masyarakat tuh, pernah mondok di mana gitu kan. Nah, aib jadinya ya. Gua sendiri aib ini, harusnya nggak diundang. Tapi makanya Kang Ali, Ya, saya itu ketika saya di luar ya, heeh. ketika biasalah kalau di forum-forum kita kan di, perguruan tinggi gitu, di kampus itu Asik, kan siap sarjana. kalau di kampus itu kan sering Heeh. kalau diskusi apalagi yang orangnya selalu menonjol lah, Oh iya, pasti betul kan betul. ditanya, background Intelek pendidikan sebelum iya. di kampus itu apa? Dan saya tuh belum pernah itu ngomong, saya itu anak santri belum pernah, seriusan. Nah, boleh juga Nah tuh. alasannya apa? Heeh, Tadi, khawatir ketika main iya, di luar dan heeh. ternyata saya ngebawa brand apa yang Nah, nggak baik gitu. betul Dan betul. ini Image nyeret Bang, juga, heeh. nyeret juga, nyeret-nyeret pesantren, lembaga Iya, juga gitu. Makanya saya ketika di luar itu kayaknya cukuplah, iya, privasi, ketika stay ditanya, privasi, "Farel dulu sekolah apa pesantren?" gitu, saya heeh. belum pernah ngomongin pesantren. Saya ngomong sekolah aja, sekolah. Istilahnya kita bisa, apa ya, beradaptasi lah Iya sesuai betul. lingkungan gitu. Entah kalau misalkan kita nongkrong ya, lu boleh-boleh aja gitu ya sebagai
mantan santri atau pernah mondok gitu, nongkrong dimanapun gitu kan. Tapi ya kalau emang lu itu santri gitu kan ya, bergaul dengan siapapun gitu kan, menurut gua ya yang lebih diutamakan jangan cuma apa, hatinya doang gitu, tapi dari segi perilaku lu entah dari ucapan gitu kan ya, janganlah terlalu toksik gitu kan ya, sebagai santri kan. Apalagi orang yang udah tahu ya Iya iya. latar belakang kita, "Wih, si ini pernah mondok tapi ngomongnya kok gitu kan, bahasa-bahasa kasar gitu. Iya iya. Betul betul. Toxic-toxic tuh aduh udah Iya. sangat-sangat virus gitu ya. Dia emang sulit sih, maksudnya sahabat-sahabat nih yang ini kan maksudnya jadi evaluasi juga kali ya kan? Iya, betul Jadi betul. evaluasi juga buat Ya yang sahabat-sahabat pernah santri mondok ya, iya, sekarang udah nggak mondok yang gitu. hari ini mempunyai pemikiran nih untuk keluar dari pesantren karena mungkin ngerasa jenuh Heeh. dan sahabat-sahabat santri pasti, "Wih saya pengen keluarnya dari pesantren," tapi dengan catatan saya tetap membawa jiwa santri saya, itu nggak bakal bisa sahabat santri. Iya. Lebih baik Goyah, sahabat-sahabat santri tetap berdiam diri di pesantren, ya iya gitu kan? goyah. Betul betul. Ya satu lagi gini, kadang orang keluar dari pondok itu pengen cari pengalaman. Iya betul. Bullshit guys ya. Istilahnya cukup lah ya. Tapi kan emang dapat pengalaman, Boy. Cuma gini, pengalaman juga ada yang baik, ada yang buruk Iya gitu iya. kan. Kalau lu mau cari yang buruk sekalian, ya kan, nggak Iya. usah mondok gitu Oh kan, iya. awalnya gitu ya. Tapi kalau mau cari yang baik lah, langsung ke pondok gitu kan. Nah, setelah kalian keluar dari pondok gitu kan, pasti, terngiang, nyesel. Nyeselnya itu kayak, ternyata ya cari pengalaman nol gitu tuh, nihil gitu. Kalau kecuali ada tujuan gitu Iya, kan ya. betul betul. Kecuali guys ya garis besarnya kalian udah punya tujuan nih, keluar dari pondok. Oh iya cari pengalaman di pendidikan gitu kan ya, yang baik-baiknya gitu. Kalau yang buruk pengen ngepang, pengen anak motor gitu ya, pengen DJ atau segala macam lah ya. Pergaulan-pergaulan zaman now gitu kan. Cari circle baru gitu. Mau jadi anak basis segala macam. Wah itu udah nggak guna guys pengalamannya ya, catat gitu ya. Iya, Iya iya. seriusan itu. Oke, mungkin gini, lanjut ya. Kita tadi udah Oh, ngomongin itu kopinya juga. udah mau habis nih Kang Saril. Oh, Adakah kopi? ini Oh kopinya, Boy. ini nih Ini nih nih, kopi nih. ini aja nih. Pengen ngemil juga ya dari tadi. Boleh dibuka nggak sih? Iya, buka aja, Boy. Ini bukan tamu ya, tapi ini tuan rumah. Iya. Jadi kita tadi kan sudah ngebahas mengenai itu, mengenai mungkin hal-hal yang perlu kita evaluasi juga gitu, Hmm, Kang Ali, buat nanti sahabat-sahabat santri dimanapun berada dan ini yang kita rasakan ya, Kang Ali, iya betul. ketika waktu dulu kita di pesantren dan ketika dulu kita di luar gitu, dan itu rasa-rasa yang pernah kita alami gitu. Semoga sahabat-sahabat santri ketika mendengar cerita kita kan ini bisa jadi bahan pembelajaran, memutuskan apakah santri-santri yang hari ini masih menetap di pesantren apakah akan keluar ataupun tidak gitu, dan ini bisa jadi penilaian sendirilah buat sahabat-sahabat dimanapun berada gitu. Kemudian ini kali, yang Apa? menarik buat kita bahas itu di lingkungan pesantren ya, tentang budaya Asik budaya. tentang budaya. Budidaya. Enggak, budaya, Boy. Budaya. Budaya apa nih Kang Saril? Nah, budaya. Kalau di kita kan, kalau pada umumnya ya, Iya. mungkin pada umumnya, Hmm, santri itu kan budayanya mungkin pakai sarung. hmm. Kalaupun sebetulnya orang yang enggak santri pun sebetulnya pakai sarung. Oh Cuman kan maksudnya budaya santri? iya, Oh, budayanya gitu. mhm. Cuman kan identik ya, identik khusus gitu Iya. secara umum karena dari dulu itu kan pakai sarung gitu. Ya gini, kalau budaya ya budaya, kita, langsung ke yang gua tahu sih ya, yang gua tahu ini ya, santri 6 kata ya, 6 huruf santri, S-nya itu, sabar, Iya santri itu pasti sabar, harus sabar ya. iya. A-nya itu akhlak ya kan, N-nya itu ngaji ya, terus ya T ya, T-nya itu tawadu ya kan, apalagi R ya? Iya. R-nya itu ragem-ragem, ragem-ragem itu bareng-bareng gitu ya. Ragam-ragam apa? Bareng-bareng, apa-apanya kan bareng kalau santri kan. Iya I-nya itu, apa ya, ibadah lah, mungkin bisa dibilang ibadah gitu atau isin-isinan gitu. iya iya. Santri tuh budaya pasti ada aja gitu. Santri tuh apa ya, kayak, dari 6 kata ini udah menggambarkan menurut saya sih. Iya. Budaya sabar itu ya banyak, kayak contoh, mau mandi sabarnya ngantri gitu kan ya kan. Mau makan harus ngantri dulu kan ya. Terus mau sekolah, ngantri lagi mandinya lama gitu. Terus mau makan kayak gitu-gitu mulu gitu kan, Iya, ngantri, jadi banyak bersabarlah iya, kalau santri. emang kita kan namanya di pesantren ya, Heeh, hidup bukan sehari 2 hari, teman-teman, sahabat-sahabat, kita itu hidup di pesantren ya bertahun-tahun ya kan gitu tuh. iya, Makanya kita tuh mesti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang di pesantren gitu tuh. betul Tadi betul. yang disebut oleh kalian kan ada sabar tuh gitu. Dan yang saya bahas itu tentang budaya-budaya, entah itu cara bersikap kali, Oh kemudian boleh. cara, apa namanya, cara mengaji atau cara ngaji kali ya. Karena gini kali, saya tuh
termakan ataupun terdoktrin lah oleh Iya. kata-kata Gus Dur. Beliau mengatakan gini, "Jika kamu pengen jadi orang Islam, jangan sampai mengubah dari kata aku menjadi ana, dari kamu menjadi" apa bahasa Arabnya kamu? Antum, Antum, gitu. antum antum. Iya, pokoknya jangan sampai ketika kamu beragama Islam, jangan sampai mengubah dari kata aku menjadi ana dan kamu menjadi antum gitu. Artinya Iya, ketika kamu ingin beragama Islam, jadilah agama Islam yang sesungguhnya yang ada di Indonesia. Ngomong aku ya aku aja, kamu iya. ya kamu aja Saya gitu. kita Jadi punya kita bangga heeh, dengan bahasa kita sendiri gitu tuh. Nah, yang kita bahas itu kan tentang perkembangan serta budaya-budaya baru nih yang masuk, budaya-budaya dari barat. Misalkan kita coba bahas di pakaian lah dulu, fashion, di fashion outfit, dulu, ya iya, outfit gitu. betul Ini betul. kan kayak misalkan jas, jas itu kan budaya barat sebetulnya sahabat-sahabat. Silakan sahabat-sahabat searching tuh, jas itu sebetulnya budaya barat. Banyak kan di lingkungan pesantren sekarang itu kan jas itu menjadi identitas tuh kali, identitas di sebuah pesantren gitu. Ketika lu punya ya di sini juga sama Pan, di pesantren Iyalah, juga istilahnya kalau menurut gue ya, kalau jas itu hanya sekedar formalitas buat, apa, seragam doang iya. sih. Tapi ya bukan berarti kita mencontoh barat, Kang Saril, Iya, nggak enggak, gitulah. maksudnya kan Heeh. sedikit demi sedikit nih ternyata budaya barat ya Ya udah masuk gitu. masuk, ya udah jelas lah dari zaman kapan. Ya karena kita itu bisa dibilang, apa ya, namanya, pendidikan itu kan sesuai pemerintah ya gitu ya. Istilahnya karena di, apa namanya, sekolah juga atribut kan banyak tuh kan. Iya. Istilahnya jas juga bukan cuma pesantren gitu kan. Artinya saya pengen ngebahas itunya, pengaruhnya nih, pengaruhnya. Oh, pengaruhnya. Ketika teman-teman, sahabat-sahabat ngerasa nggak sih, ketika sahabat-sahabat pakai jas, pasti sahabat-sahabat itu ngerasa paling gagah. Padahal tadi Kang Ali itu sudah menyebutkan di Tabis Hadri itu, Iya, ada yang apa sih, tawadu tawadu gitu, ya mungkin. tawadu. Seharusnya kan tawadu gitu tuh. Oh ya, Justru santri-santri terdahulu itu kan mhm, orang-orang betul betul. terdahulu yang ketika dia ngobong atau nyantri di pesantren-pesantren kobong, salafi lah kita sebut gitu. Itu kan orang-orang yang menurut saya tawadu. Nah, Iya, ketika masuk nih budaya barat ke wilayah-wilayah pesantren, yang tadi melalui outfit, dengan kita outfit, memakai jas, kita itu pasti siapa pun pasti ketika memakai jas itu ngerasa gagah, iya. ngerasa banyak duit, Mungkin lu itu, Mbak. Kalau gua enggak, Jir. Seriusan, karena nggak punya jasa. gitu. Pasti ngerasa banyak duit, Iya, padahal nggak ada duitnya. iya sih. Gitulah, itu Itu budaya-budaya secara apa, secara perspektif ya, iya, secara perspektif. Jadi kalau menurut gua gini ya, Kang Saril ya, istilahnya, kalau passion itu pengaruhnya mungkin hanya berapa persen saja gitu iya, kan, kepada apa, karakter kita gitu kan. Karena biasanya santri juga, ada tuh yang mubalik gitu kan ya, ataupun yang hobinya yang hobi yang punya cita-cita pengen jadi penceramah kayak gitu kan, iya, kan suka pakai jas itu beli outfit-nya gitu kan, atau yang kori gitu kan, yang punya bakat kori. Pakai jas juga gitu tuh. Ya, dari situ mungkin ya menyesuaikan iya, gitu, tapi nggak tahu sih iya, kalau ternyata jas itu budaya barat. iya, Yang harus enggak, iya. digarisbesarkan, jangan sombong lah ya Nah, itu intinya. enggak, saya nggak menyalahkan kali, Iya, maksudnya nggak menyalahkan sahabat-sahabat santri yang pakai jas itu, nggak menyalahkan. Tapi maksudnya ada pengaruh nih ternyata iya, ketika kita memakai jas itu ada pengaruh ternyata. Jadi sifat sombong kita itu muncul tuh sedikit demi sedikit, oh karena iya, kita ngerasa gagah tuh iya pakai iya, jas. Emang gagah betul, betul betul emang gitu. gagal lah. Jadi pengaruh ya, Apalagi pengaruh. jasnya 500.000. Iya, karena kan ya tadi, Heeh, pilar santri itu kan identiknya dengan tawadu ya, suka rendah diri gitu tuh. iya Dengan ya representasi tadi yang disebutkan ada Buya Muhtadi yang di Banten, iya. Maimun Fasir, Istilahnya, kemudian di Jambi cintailah produk lokal dulu nah gitu gitu. ataupun, istilahnya ada kan kayak baju-baju Jawa gitu kan ya, kita juga mengenang apa namanya, Wali Songo gitu tuh ya, ada blangkon segala macem, cara berpakaiannya, menyesuaikan apa yang guru kita apa sih, pakai lah atau Iya, temen dahulu kita pakai gitu kan. Jadi ciri khasnya tuh jangan sampai hilang gitu ya. Yang jelas sih sarung ya, iya, sarung itu udah pasti aman lah ya. tapi Bukan emang budaya barat kan, enggak, jangan samain sama wih, isu daerah tuh, Bos. Jadi emang kan ya itu kan bagian daripada perkembangannya. ya, Kalau di saya pernah denger tuh dari, apa namanya, kutipan kata, "Al-mukhafadatu ala qadimi sholeh wal ajadu aslaf" gitu. Bahwa mengamalkan budaya lama itu baik, mengambil budaya baru itu lebih baik gitu. Jadi ya kita tidak salah gitu iya, dengan kita fashionable yang sekarang, karena kan ya mungkin yang terdahulu kan ketinggalan zaman banget lah. Kita mungkin zaman-zaman sekarang kan banyak ya yang kalau pakai sarung pakai sepatu oh gitu. iya iya Kalau betul. mau ke mall kita tetap pakai sarung nih, tapi pakai sepatu boy,
Iya, gitu. Jadi milenial lah. fashionable banget lah Iya, betul milenial betul. gitu. Itu kan menyesuaikan zaman. Menyesuaikan zaman, betul. Ya kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga kan ya pernah berkata kan meriwayatkan bahwasanya ya hiduplah sesuai zaman gitu kan, pembelajaran atau apapun ya. Mungkin dari segi pakaian juga emang menyesuaikan gitu tuh. Mengikuti zaman kayak sekarang aja ada kayak apa? Topi ya. Peci tapi berbentuk topi gitu tuh. Ya, Kebalik sih gimana sih? apa? Topi berbentuk peci gitu Iya. kan. Kan itu juga salah Yang satu pelegannya dari fashion. itunya tuh. Iya, betul. Terus juga ada kan baju juga yang kelap-kelip gitu. Baju apa? Baju lampu namanya. Gimana itu anjir? Iya. Karena emang sekarang udah identik banget ya penyebar luasan apa namanya sosial budayanya sih mungkin dari segi gaya gaya hidup lah ya gaya hidup sekarang kan emang di tokoh-tokoh mungkin ya para apa namanya para apa sih anjir Apa? budaya santri itu ya istilahnya tetap dilestarikan Iya. gitu kan. Jadi ya kita ya kalaupun kita menyesuaikan dengan pakaian-pakaian yang kekinian, ya tetap tadi kuncinya kita mesti tawadu gitu ya kan. Kalaupun kita memakai pakaian-pakaian outfit yang bisa dikatakan ratusan juta mungkin, Iya betul. ataupun pakai jas dan sebagainya yang sekiranya ketika kita Iya. pakai outfit itu tuh Iya. terasa orang-orang kaya Iya. lah ataupun bangsawan lah ya. Istilahnya Gitu. kita boleh saja malah ya, Iya. sangat dianjurkan mengikuti Dianjurkan. tren gitu ya, Iya. mengikuti tren gitu. Ya, Tapi tetap termasuk kita hari ini pun melaksanakan putus kan termasuk apa ya namanya, social mengikuti arus kan distancing. ya, mengikuti arus gitu Betul kan. betul, program. Karena di program utama kita kan, di program prioritas pesantren hari ini, itu kan Oh iya weh, anjir. pemberdayaan. Ngomong-ngomong ini podcast udah berapa lama? Oke, jadi podcast ini sebetulnya pertama ini Kang Ali. Perdana? Ini perdana Gua banget. perdana nih. Iya, perdana banget. Asik. Perdana banget sebetulnya. Makanya Perdana ya guys ya. di program prioritas Malu sekali. pesantren tahun ini kan, Ya. itu untuk pemberdayaan media dan teknologi gitu. Dengan cara ya tadi program awal kita melakukan podcast. Banyak video-video mungkin tentang Oh iya iya. tentang keagamaan dan lain sebagainya. Tapi di program ini kan kita isi dengan podcast juga. Karena podcast Iya, iya. kan di akhir-akhir ini kan booming banget ya. Boleh Booming boleh. banget dan kita menyesuaikan gitu Iya iya betul. dalam betul. rangka dakwah paham agama gitu, Islam khususnya ya. Pengetahuan guys Iya. ya. Oke, kita udah berapa lama ini, Boy? Kurang tahu lah karena gua juga Udah berapa lama? lama banget nggak ketemu sama lu Kang Saril ya. Iya. Kang Saril ini ternyata guys orang yang sangat pintar ya. Dia itu Nah. mempunyai visi misi yang di luar kepala ya guys ya. Bani Salim sekarang udah ada channel ya? Kok tahun gua nggak ada sih? Iya. Gimana Ini ini kan, guys? nah tadi yang saya katakan bahwa program prioritas pesantren hari ini itu kan pemberdayaan teknologi Iya, dan media betul. kali gitu tuh. Dan Oh iya. kita tuh pengen menjawab nih tantangan zaman yang hari ini kan kalau banyak kan sekarang ustadz-ustadz milenial ataupun kiai-kiai milenial yang Iya. dia dakwah itu lewat Melalui media gitu. media. Oh, iya. Dan kita Betul. pengen melakukan itu gitu tuh. Karena emang ya efisien juga. Mm-mm. Anak muda zaman sekarang kan selalu tuh 24 jam pasti megang gadget itu. Iya betul betul betul. Dan kita Istilahnya, coba kita memakai kasih media. asumsi lah ya, istilahnya tidak di gadget itu tidak melulu tentang TikTok gitu Iya. kan, tidak melulu tentang game gitu kan. Tapi di podcast juga ada lah gitu tuh, santri atau pengalaman segala macam, terutama di channel Bani Salim yang belum subscribe ya guys ya, Bani Salim. Podcast studio perdana. Mantap. Oke. Rencana undang siapa lagi deh? Oke, itu belum tahu sih kita, belum Oh. tahu. Jadi mungkin kita cukupkan aja mungkin obrolan pada hari ini Kang Ali. Bentar sih ini belum habis. Karena mungkin kita udah lama ini. Dan sahabat-sahabat, silakan sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat berada ketika nonton video ini buat request ataupun yang menginginkan tamu yang akan selanjutnya kita ajak bicara, silakan sahabat-sahabat ketika jatuh di kolom komentar nanti kita coba undang apa yang menjadi keinginan sahabat-sahabat gitu. Tentunya ya pemateri-pemateri yang bisa kita jangkau ya. Betul, narasumber. Yang bisa kita jangkau gitu. Seru sih ya di podcast Bani Salim ini. Luar biasa guys. Pokoknya kalau kalian diundang ya wajib datang karena ada makanan enak ya nih namanya emping. Bukan kerupuk. Ya, oke, disebutkan kali. Siap. Thank you Kang Saril. Saya Saril pamit undur diri. Thank you. Saya Ali ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang salah Kang Saril ya. Yang namanya manusia biasa dan juga banyak terima kasih. Support selalu enak banget ya. Support selalu buat Bani Salim Podcast Studio dan channel Bani Salim semoga makin berkembang, makin maju ya. Kang Saril salam buat semuanya, sehat-sehat semua. Terima kasih. Ya.
Salam satu jiwa, satu cinta, Santri Bani Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.